Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas soal TKP atau tes karakteristik pribadi, yang dimana subtes ini merupakan bagian dari tes SKD untuk CPNS tahun 2024. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa TKP ini ya teman-teman, itu mempunyai skor di setiap optionnya itu ada skor. Jadi tugas kita sebagai peserta, kita harus mencari option mana yang memiliki skor 5 agar skor TKP kita itu tinggi, teman-teman. Nah, teman-teman harus pelajari dan harus melihat dan jeli melihat pertanyaan dan option-option yang ada di soal, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman boleh subscribe, like, dan komen di bawah ini, komen yang membangun ya teman-teman. Kemudian tekan tombol lonceng di bawah ini agar setiap kita upload video terbaru, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Semenjak musim kemarau melanda, negeri ini terutama di daerah tempat tinggal Anda, membuat masyarakat di sekitar harus berhemat dalam penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga dan keperluan sehari-hari lainnya. Satu-satunya sumber air yaitu berasal dari air PDAM yang mengalir di setiap rumah warga. Namun, akhir-akhir ini, aliran air tersebut sering mati, terutama pada saat pagi hari, di mana semua orang membutuhkannya untuk berbagai aktivitas, mulai dari memasak sampai dengan untuk kebutuhan mandi sebelum menjalankan aktivitas. Hal apa yang Anda lakukan? A. Mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak dan mandi kepada tetangga. C. Menggunakan air seadanya untuk memasak dan kebutuhan mandi sebelum berangkat ke kantor agar tidak terlambat. D. Meminta suami atau istri untuk membeli air galon setiap harinya untuk kebutuhan memasak dan mandi anggota keluarga. E. Menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Bisa kita lihat ya, di sini pertanyaannya, apa yang Anda akan lakukan? Nah, yang pastinya kita harus memilih jawaban yang bisa menjadi solusi dari permasalahan yang telah dicantumkan di soal, ya teman-teman. Nah, di soal ini kan, permasalahannya ini ada air yang tidak mengalir. Nah, air tidak mengalir dan bagaimana kita menanggapinya dan bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan. Nah, topik ini ya, topik dalam soal ini ya teman-teman, itu topik kreativitas dan inovasi. Indikatornya itu mampu berpikir kreatif dan imajinatif untuk menyelesaikan dan mencari solusi terhadap masalah ini ya teman-teman. Ditambah lagi, air sering mati jika di waktu pagi. Nah, kita harus mencari solusi. Jadi dari option A, B, C, D, E, yang mana kira-kira yang mempunyai solusinya, teman-teman? Nah, kita lihat yang A, mengajukan protes kepada pihak penyedia jasa air yaitu PDAM agar pada saat pagi hari aliran air tidak mati karena ini merupakan hak warga. Melakukan protes. Nah, melakukan protes ini kita checklist dulu ya, kita lihat dulu yang B. Santai saja, saya bisa meminta air untuk kebutuhan memasak. Ini tidak ada solusi, teman-teman. Kita eliminasi. Kemudian yang E, menampung air di malam hari sebagai cadangan untuk kebutuhan di pagi hari. Ini juga positif. Terus yang D, meminta suami atau istri untuk membeli air, ini juga solusi, teman-teman. Terus menggunakan air seadanya, ini tidak ada solusi, yang C. Dari A, D,
kira-kira yang mana yang merupakan solusi terbaik, teman-teman? Nah, solusi yang terbaik dan memilih jawaban yang berpoin 5 itu ada di option E, teman-teman. Jadi yang E itu poinnya 5. Jadi pastikan teman-teman milih yang E. Kalau soalnya seperti ini. Terus yang 4 itu D, teman-teman. Nah, terus yang A 3. Terus yang B 1. C 2. Nah, jadi itu poin-poinnya ya, teman-teman. Dari A, B, C, D, E. Jadi pastikan teman-teman memilih yang poin 5 agar skor teman-teman untuk TKP itu tinggi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Hari ini di kantor Anda akan diadakan rapat besar terkait dengan kebijakan yang akan ditempuh oleh perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Semua karyawan yang mewakili divisi masing-masing diminta untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka pada saat rapat berlangsung. Anda pun telah menyampaikan ide Anda sebagai perwakilan dari divisi Anda. Namun, rekan yang lain kurang mendukung ide dan gagasan yang Anda ajukan karena dinilai tidak memiliki perubahan signifikan terhadap perusahaan ke depannya. Sikap Anda: A. Mencoba membicarakan lebih jauh dengan rekan perwakilan divisi yang lain, maksud dari gagasan yang Anda ajukan dan dampaknya terhadap perusahaan. B. Mencari dukungan dari ketua rapat dengan memberikan data-data yang mendukung gagasan Anda agar diterima. C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. D. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. E. Merumuskan ide tersebut secara detail agar rekan-rekan yang lain mengerti bahwa gagasan yang Anda sampaikan akan berdampak baik bagi kemajuan perusahaan. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Kalian, kita lihat di sini ya teman-teman. Pertanyaannya ini mempertanyakan sikap kita jika kita berada pada situasi yang sesuai dengan di pernyataan soal, teman-teman. Oke. Topik kemampuan bekerja sama dalam kelompok ini soalnya ya, teman-teman. Adanya indikator keterbukaan, saling bekerja sama, dan selalu melibatkan orang lain. Masalah gagasan Anda dinilai kurang memberi perubahan signifikan. Solusi pertama yang bisa Anda lakukan adalah memadukan gagasan Anda dengan rekan yang lain. Nah, jadi dari A, B, C, D, E, yang mana yang kira-kira berskor 5, teman-teman? Nah, kita lihat. Pertama, yang paling pertama yang kita harus lakukan yaitu adalah membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Nah, ini teman-teman poinnya 5. Kemudian, yang D, teman-teman, ini poinnya 4. Menggantinya dengan ide lain yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua perwakilan divisi. Kemudian yang poin 3 itu E. Poin 2 di option A. Poin 1 di option B. Oke, jadi yang paling benar itu option C. Membicarakan dengan rekan divisi lain untuk memadukan gagasan yang Anda punya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang karyawan pada sebuah perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang transportasi. Siang ini akan diadakan sebuah diskusi singkat dengan pimpinan perusahaan. Semua karyawan diminta untuk memberikan usulan terkait peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan ke depannya agar banyak dari customer yang memakai jasa perusahaan Anda. Sikap Anda: A. Memberikan usulan jika ingin meningkatkan pelayanan.
perusahaan agar harus memenuhi semua hal yang diinginkan oleh pelanggan tanpa terkecuali. B. Mengusulkan adanya jalur khusus untuk ibu hamil dan menyusui dan para lansia. C. Mengusulkan agar pada hari libur massal biaya tiket didiskon hingga 50% sehingga banyak dari pelanggan yang akan menggunakan jasa perusahaan Anda. D. Memberikan usulan agar perusahaan menyediakan fasilitas khusus bagi ibu hamil, menyusui, dan lansia. E. Mengusulkan agar alat transportasi yang digunakan selalu bersih dengan cara merekrut karyawan baru dengan gaji tinggi. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, nah di soal ini merupakan topiknya orientasi pada pelayanan ya teman-teman. Pada pelayanannya ya. Terus sikap kita bagaimana? Nah, sikap kita bagaimana jika kita mengalami hal tersebut ya? Nah, yaitu kita harus memberikan pelayanan terhadap pelanggan secara cepat dan mengerti kebutuhan pelanggan, tapi disesuaikan juga dengan SOP perusahaan. Nah, permasalahan ingin meningkatkan pelayanan. Oke teman-teman. Nah, kita lihat dari option A, B, C, D, dan E, yang mana kira-kira yang poinnya 5. Yang memiliki poin 5 itu adalah di D, teman-teman. Nah, karena option D adalah opsi yang paling mungkin dengan memberikan fasilitas khusus kepada golongan ibu hamil, menyusui, dan lansia agar merasa nyaman pada saat perjalanan. Jangan teman-teman terjebak dengan yang A ya teman-teman. Itu bukan jawaban yang diinginkan. Perusahaan sudah punya SOP, jadi standar layanannya. Nah, yang A ini poinnya 1 teman-teman. Jangan kecoh dengan yang A. Terus, yang B poinnya 2. Yang C poinnya 3. D poin 5 dan E poin 4. Nah, jadi yang paling benar itu adalah D teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dengan naiknya biaya hidup dan harga barang yang serba mahal dan sulitnya lapangan pekerjaan, membuat masyarakat merasa terjepit masalah perekonomian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan Anda sendiri yang hanya merupakan seorang karyawan perusahaan swasta dengan gaji yang sangat pas-pasan setiap bulannya. Teman-teman Anda yang lain juga sering merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Banyak dari teman-teman Anda yang meminjam uang di aplikasi online dengan bunga yang tidak sedikit. Ditambah lagi jika melakukan pembayaran melebihi tempo yang sudah ditentukan. Mengakibatkan besar bunga bisa melebihi pinjaman. Sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Nah, A. Menasehati teman-teman saya agar berhati-hati untuk melakukan pinjaman online meskipun dengan prosedur yang lebih gampang. B. Tidak ingin melakukan hal yang sama bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun. C. Berusaha agar tidak melakukan peminjaman agar tidak merasa kesulitan pada saat melakukan pembayaran nanti. D. Mencari tahu detail perusahaan yang memberikan pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. E. Mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati teman-teman yang lain agar berhati-hati. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Pertanyaannya di sini, sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan di atas. Nah, soalnya ini ya teman-teman. Pernyataan yang ada di soal ya teman-teman. Ini tentang cara kita mengendalikan diri ya. Sikap dewasa dalam pengambilan sebuah tindakan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Karena kita lihat di sini ya. Kata kuncinya ini kan meminjam uang di aplikasi online. Apalagi bunganya itu tidak sedikit.
Dan banyak sekali orang yang mengalami kesulitan bayarnya. Bagaimana kita mengendalikan diri dan mengantisipasi agar kejadian ini tidak terjadi di diri kita? Nah, permasalahannya jika teman-teman ini berada di posisi yang terdesak, bagaimana? Nah, kita lihat dari A, B, C, dan E, D, ini mana yang kemungkinan yang poinnya 5, teman-teman. Nah, poin 5 itu adalah di D. Mencari tahu detail perusahaan yang memberi pinjaman jika suatu saat terpaksa harus melakukan peminjaman. Jadi teman-teman, jika teman-teman berada di terdesak nih, nah teman-teman harus mencari tahu dulu detail perusahaan yang tempat peminjaman. Jangan langsung meminjam ke tempat yang tidak semestinya. Nah, kemudian nih kita lihat poin 4 itu di C, teman-teman. Poin 3 di B. Poin 2 di E. Poin 1 di A. Oke, karena ini dalam keadaan terdesak ya teman-teman. Bukan yang teman-teman tidak ada di keadaan terdesak. Ini nih pada saat terdesak bagaimana sikap kita ya dalam menghadapi permasalahan ini. Karena misalnya kita udah ada di dalam permasalahan ini, bagaimana cara menghadapinya. Yaitu yang paling benar option D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di kantor saya terkenal sebagai karyawan yang sering memberikan bantuan terhadap sesama rekan kerja dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Biasanya, hal apa yang akan Anda lakukan saat rekan kerja Anda membutuhkan bantuan Anda? A. Saya akan langsung memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan saya, dengan begitu dapat meringankan beban mereka. B. Saya akan membantu mereka, akan tetapi biasanya saya akan selesaikan dulu permasalahan saya, baru setelah itu membantu dengan ikhlas. C. Saya bertanya dahulu mengenai permasalahan yang mereka hadapi, jika memungkinkan saya akan membantu. D. Saya akan membantu tapi terlebih dahulu saya akan berpikir cukup lama untuk mencarikan solusi yang tepat atas permasalahan mereka. E. Saya bertanya dahulu, jika saya mampu saya akan membantu, tentunya terlebih dahulu mengerjakan pekerjaan saya. Oke teman-teman, ini adalah pertanyaan bonus ya teman-teman. Teman-teman boleh jawab dulu di kolom komen, teman-teman pikirkan, kemudian teman-teman jawab di kolom komen, besertakan alasan teman-teman dan tebakan poin-poin teman-teman. Nah, jadi A, B, C, D, dan E berapa kira-kira poinnya? Teman-teman cantumkan di kolom komen ya. Nah, terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Boleh share video ini ke media sosial teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini setiap upload video terbaru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.